dengan berthariqah kita mendapatkan kesempatan usul ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mungkin jika dilakukan ibadah oleh orang bukan berthariqah. Jadi semua harus melalui jalurnya. Udkhulul buyut min abwabiha. Masuklah kalian ke dalam rumah melalui pintunya. Kalau kita masuk lewat jendela apa namanya? Apalagi lewat genteng. Apalagi kalau zaman dulu gubeng. Jadi apa di lubang itu ya dilubangin tanahnya ya. Di samping berbahaya juga kita tidak akan bisa masuk dengan sempurna. Oleh karena itu amat sangat penting kita berthariqah agar supaya kita bisa masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dan qabul diterima oleh Allah karena kita melalui pintunya dan ada yang mengantar adalah orang yang ridha dan diridhoi oleh pemiliknya. Jadi kita datang pada seseorang bersama orang yang dibenci oleh yang punya rumah. Walaupun kita lagi bawa uang amplop tebel, tapi yang nganter orang yang dibenci pemilik rumah, maka kemungkinan besar ditolak. Ada orang banyak salah. Ada orang telah berbuat macam-macam kriminal. Ya. Yang dia sendiri sudah jadi buronan polisi. Tapi ketika dia datang bersama dan dikawal oleh orang yang punya jabatan sehingga penjaga-penjaga takut dengan yang ngawal. Bagaimana? Buktinya telah terjadi baru-baru ini. Ya. Siapa? Joko Chandra ya. Cina yang menghabiskan uang negara triliunan, kemudian bisa masuk ke dalam negara Indonesia, keluar lagi, keluar masuk dengan aman karena dikawal oleh orang yang punya jabatan. Sehingga di bandara kalau orang lain tidak bisa masuk melalui imigrasi, dia bisa pelan-pelan masuk. Kenapa? Yang ngawal orang yang punya jabatan. Demikian juga kita bisa menghadap kepada Allah, masuk ke hadratnya kalau dikawal oleh pejabat yang diridhoi oleh Allah, maka kita akan mudah dengan modal yang sekecil-kecilnya. Dulu dari Malang ada orang ingin ketemu presiden zamannya SBY. Konon jalan kaki, jalan mundur dari Malang. Jadi agar supaya bisa diterima oleh presiden. Sampai di Jakarta hanya sampai di depan pintu istana, tidak bisa masuk istana. Kenapa? Dia berjalan sendiri tanpa melalui pemandu yang dikehendaki diterima oleh presiden. Oleh karena itu, kalau kita berangkat menuju presiden bersama pas pampres, maka kemungkinan diterimanya besar. Demikian juga kita maju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala bersama wali, ya, bersama walinya Allah, maka untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kesempatannya sangat besar. Kalau kita diantar oleh orang yang memang orang istana. Ibaratnya kalau kita sekarang ada orang istana ngajak kita ke situ dengan mobilnya, ya sudah, karena dia yang bertanggung jawab. Siapa? Mau maling kayak mau rampok. Penjaga tidak berhak kalau sudah ya yang punya mobil memang orang istana dan dia yang membawa ke dalam. Bukti akan ada. Jadi ada perampok uang negara jadi pejabat. Ya, contohnya Ahok itu
perampok di Jakarta. Jadi bisa jadi pejabat tinggi. Kenapa? Ya dia masuk ke istana bersama orang-orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh istana. Demikian juga orang bisa masuk ke Allah Subhanahu wa taala kalau bersama orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bersama orang yang dicintai oleh Allah. Maka kemungkinan bisa masuknya tambah terbuka lebar pintunya. Jadi thariqah yang diasas oleh para aulia adalah pintu menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dengan amalan sedikit itu bisa mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Kita beramal karena sendiri tapi tidak melalui orang yang sudah wusul kepada Allah, maka hanya sebatas amalan kita. Jadi pertama kita berthariqah pentingnya agar kita bisa menjadi orang yang bisa masuk ke hadratnya dengan ibadah seadanya yang kita mampu. Kita bisa masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, keuntungan yang lain kalau kita berthariqah, kita akan mendapatkan berbagai keutamaan. Pertama, ketika kita beribadah, kita mendapatkan ajrul amal. Jadi pahala ibadah, pahala pekerjaan atau pahala amal. Kalau dalam dunia kepegawaian namanya gaji pokok. Jadi orang yang jadi pegawai maka dia punya gaji pokok. Kemudian di samping itu namanya pegawai ada tunjangan-tunjangan. Kalau contoh ini dalam pekerjaan lawyer ada tunjangan-tunjangan. Ya beras, berapa dihitung 4 orang satu keluarga akan mendapatkan jatah 40 kilo. Itu jatah kedua. Yang ketiga ada tunjangan-tunjangan yang lain termasuk tunjangan kesehatan dan lain sebagainya yang tidak mungkin didapat oleh orang bukan pegawai. Demikian juga ketika kita menjadi pegawai Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ahlullah. Jadi istilahnya pegawainya Allah adalah ahlullah. Mereka itu adalah waliullah, para walinya Allah. Kita tidak perlu mengklaim kewalian, tapi kita mengklaim mengikuti wali. Kalau ngaku wali bahaya, karena martabat itu mempunyai konsekuensi. Tapi kalau kita menjadi pengikut wali, maka yang pegang konsekuensinya walinya, kita hanya pengikut. Contohnya, ada pejabat dapat rumah gede. Jadi ada pejabat dapat rumah gede. Kita jadi tukang sapunya, tinggal apa enggak di rumah ini? Ya. Ya hanya tukang sapu, punya tanggung jawab. Tidak punya tanggung jawab. Istri enggak usah bayar, makan enggak usah bayar. Yang dimakan makanan mewah kalau kita menjadi pembantunya pejabat yang mewah. Ya kalau pernah jadi pembantu RT ya sekelas RT nasi gudeg paling mahal. Tapi kalau kita jadi pembantunya jenderal, ya, apa yang dimakan jenderal kita makan minimal sisa jenderal makan. Kan mereka kalau sudah banyak duit, biasanya makannya tidak enak. Tapi kalau kita doyan dengan tidak enak sama kita. Nah, ketika kita menjadi pembantu jenderal, kita masih makan enak-enak, bahkan lebih banyak daripada yang makan jenderal. Itu banyak. Jadi apa yang didapat oleh Kanjeng Nabi didapat oleh umatnya. Ada apa yang didapat oleh wali seperti oleh Syekh Tijani didapat oleh murid-murid.
Kita ini menjadi muridnya Syekh radhiyallahu anhu sehingga bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dan ini juga rahasia dari bacaan tahiyat kita. Bagaimana ketika Mi'raj Nabi disuruh minta tidak minta? Ini adab tertinggi. Kalau kita ini ketika ibadah mau minta. Kenapa? Ya mohon maaf, belum punya adab yang sempurna pada Allah. Apa? Yang terpikir kebutuhan sendiri dulu, sementara kita belum melunasi apa yang menjadi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam ibadahnya lebih banyak minta daripada memuji kepada Allah. Sedangkan tarekat Tijani ini thariqah yang isinya bukan minta tapi isinya muji dan bersyukur. Kalau kita benar maka akan mendapatkan yang lebih banyak daripada yang didapatkan oleh mereka yang tiap hari minta-minta. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi kita berthariqah adalah mengikuti wali Allah Subhanahu wa taala agar supaya usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang didapatkan bagi orang yang berthariqah, pertama ajrul amal, pahala pekerjaan. Jadi amal itu pekerjaan, wirid adalah amal. Sholat tahajud amal. Makanya orang kalau mati inqata'a amaluhu, putus amalnya, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa nyangkul, tidak bisa ngojek. Itu artinya bukan tidak bisa terima pahala. Cuma oleh orang-orang kalau sudah mati tidak bisa terima pahala, sudah salah. Kenapa? Menerjemahkan kata amal disamakan dengan kata ajr. Jadi amal dengan pahala beda. Pekerjaan dengan gaji berbeda. Jadi amal pekerjaan, gaji balasan dari pekerjaan itu. Bahasa Arabnya ajrul. Makanya ada ajrul amal. Ini yang pertama didapat oleh orang thariqah, ajrul amal. Yang kedua juga mendapatkan ajrul jamaah. Kalau kita baca wadifah wajib berjamaah. Kalau kita sholat 5 waktu jika memungkinkan harus berjamaah. Ya. Tadi tidak biasa berjamaah setelah masuk thariqah Tijani karena ditekankan oleh saya untuk berjamaah. Ya kita berjamaah maka mendapatkan pahala berjamaah. Ajrul ijtima. Ya. Jadi ajrul ijtima, pahala berkumpul. Apakah cukup sampai sini? Ini masih umum sifatnya. Jadi ini pahala umum. Yang ketiga ajrul hilqah. Jadi ajrul hilqah. Pahala di mana kita menjadi berkumpul, bersyarikah. Jadi orang thariqah Naqsabandi akan mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh Syekh Bahuddin An-Naqsabandi. Thariqah Qadiriyah mereka mendapatkan pahala sebagaimana didapat oleh Syekh Abdul Qadir. Thariqah Tijani mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan Syekh Ahmad At-Tijani. Ini namanya ajrul hilqah. Yang satu wali dengan yang lain berbeda. Sebagaimana pahala para nabi berbeda. Umat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pada suatu hari berjalan ketemu dengan sekelompok umatnya yang 80 tahun tidak pernah turun gunung. Ibadat hanya makan yang apa di atas gunung, minum dengan air hujan yang dia tampung. Jadi benar-benar ibadahnya ini benar-benar berat. 80 tahun tidak pernah turun gunung, tidak pernah ke mall. Kalau kita tidak ke mall sehari kan gatel. Tidak pernah lihat pasar malam. Tidak pernah lihat dangdut.
80 tahun. Ibadah siang malam. Yang wajib, yang sunnah dikerjakan selama 80 tahun. Bertemu dengan umatnya seperti itu, Nabi Musa bangga bersyukur kepada Allah. Saya diberi umat yang saleh kayak gini. Kemudian Allah memberitahu, sehingga andaikan bisa Nabi Musa itu siap melepas martabat kenabiannya untuk pindah jadi umat Kanjeng Nabi SAW. Kenapa? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah umatmu itu pahalanya tidak bisa nyamain 2 rakaat dari umat kekasihku yang dilakukan pada hari Jumat. Jadi sholat Jumat itu khairun min alfi syahr. 80 tahun umatnya Nabi Musa ibadah sih lebih besar 2 rakaat sholat Jumat. Ini atuh sholihin hadisnya. 80 tahun umat Nabi Musa sih lebih gede pahalanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat sholat Jumat. Sehingga umat Islam untuk ukuran umat Nabi Musa ini tiap Jumat sudah dapat Lailatul Qadar ukurannya Nabi Musa. Adapun yang setahun sekali khairun min alfi syahr itu untuk umat Kanjeng Nabi sendiri. Jadi ini namanya ajrul hilqah. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW dapat pahala sebagaimana takaran untuk pahala umatnya Kanjeng Nabi. Jadi umatnya Nabi Isa dapat pahala sesuai takaran Nabi Isa. Termasuk juga ketika kita bekerja. Contohnya kita kerja di warung, ini ada bosnya warteg. Kita ini kenyataannya gitu. Coba kita di warteg dapat sebulan dapat berapa gajinya? Mohon maaf Pak Roy, dapat apa kan? Ini demi perbandingan Pak Isroy berapa? 2 juta. Jadi kalau kerja di di warteg, nah, kalau di Gebak berapa nih? Nah, ini bosnya Gebak. Ya, 1.200.000 sebulan. Tapi pulang makan kan. Intinya bersih segitu. Kemudian dulu saya masih di Menteng. Jadi saya sering diundang di satu restoran namanya restoran Paprika. Kemudian ada juru masaknya namanya Pak Jawa Barat. Itu sebenarnya berapa gajinya kalau jadi chef di sini? Aduh saya ini Pak Kiai ingin keluar aja dari sini, kecil gajinya berapa zaman itu? Ya, sebelum 2010. Jadi 1 juta masih gede. Dia gajinya 8 juta, masih bilang kecil pada zaman itu. Jadi kepalanya jadi ini marah-marah kan di orang tuanya gajinya segitu. Jadi ini ajrul hilqah. Karena di restoran mahal maka gajinya mahal. Tukang masak di hotel gajinya mahal. Jadi ini namanya ajrul hilqah. Nah, jadi umatnya Kanjeng Nabi lebih tinggi pahalanya daripada umat nabi-nabi yang lain. Alhamdulillah kita menjadi umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi keutamaannya menjadi muridnya Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Di antaranya makanya Ikhwan Tijani kalau masih nyari wirid-wirid lain kemana-mana ada wirid ini kobil itu apalagi ada selawat sejaratul nubut selawat pohon uang. Jadi kok hanya segitu? Kan sayang. Sementara kita satu aja kita bahas keutamaan dari wirid Thariqah Tijani. Selawat Fatih. Selawat Fatih ini ada selawat Fatih martabat tauhid. Ada martabat batin. Ada martabat batinul batin. Ada martabat selawat Fatih biniyatil ismul a'zam. Itu pun kaifiatnya beda-beda. Tapi
Tapi jangan minta yang ini. Kalau siap hancur nggak apa-apa. Ya. Karena Syed Ali Harazim wafat gara-gara banyak. Jadi wafatnya Syed Ali Harazim dikubur hidup-hidup karena habis baca Asma diberi oleh Syekh Rasulullah. Jadi yang cerita kepada saya langsung cucunya Syed Ahmad Barada. Ketika Syed Ali Harazim baca di Tunis di ruang hormatnya Syekh Ibrahim Ar-Riyahi, beliau hancur jadi air. Habis itu pada waktunya utuh lagi seperti transformasi. Jadi bukan main-main baca Asma itu. Oleh karena itu saya sendiri oleh Syed Jakani saya dilarang baca Asma. Alhamdulillah setelah itu saya dibawa ke Khalifah untuk direstart, untuk diinstal ulang. Itu begitu setelah beliau menginstal ulang saya, semua bacaan semua itu langsung hilang tanpa bekas. Mau bacanya tidak kuat dan juga tidak ingat. Itu kan. Jadi kembali kepada pahala. Yang kedua adalah pahala hilqah. Hilqahnya Tijani, contohnya selawat Fatih. Kalau orang awam ya tidak ngambil wirid thariqah Tijani baca selawat Fatih, maka keutamaan selawat Fatih itu 600.000 kali lipatnya selawat yang lain. Mau yang panjang, mau yang pendek, baca 600.000 itu masih lebih utama satu kali baca selawat Fatih. Bisa dibayangin ya, kalau baca selawat, contohnya selawat Nariyah 600.000 sehari bisa berapa? Kalau mampu 1.000 sehari berarti 600.000 hari. Umur kita. Ya, umur kita ini berapa? 80 sudah. Jadi 600.000 sudah rapuh. 600.000 hari. Jadi kalau 1 tahun 360 hari. Jadi berapa tahun 600.000? Bagi 350. Ini baru selawat Fatih secara umum. Bukan selawat Fatih khusus kepada santrinya Syekh Tijani. Untuk santrinya Syekh Tijani, artinya baiat thariqah Tijani, syaratnya hanya 2, yakin dan yakin selawat Fatih dari hadratil waib bukan buatan manusia. 2 syarat dari 10 syarat selawat Fatih. Cukup dengan 2 syarat ini ya, disebutkan di Fathur Rabbani ada, di Rimah ada, dan banyak kitab-kitab thariqah Tijani. Keutamaan Al-Fatih untuk 2 syarat dari 10 syarat. Andaikan mungkin ada 100.000 umat, jadi ada Nabi punya umat 100.000. Kemudian fi kulli ummatin mi'atu alfi qabilatin. Masing-masing umat ini punya qabilah, punya kelompok-kelompok suku 100.000. Jadi 100.000 kali 100.000 berapa? Coba 100.000 kali 100.000. Ayo ulang. 10 miliar. Jadi 100.000 kali 100.000 berapa? 10 miliar. Fi kulli qabilatin mi'atu alfi rajulin. Masing-masing kabilah ini punya 100.000 laki-laki. Jadi 10 miliar kali 100.000, 1.000 triliun. Ya, sudah saya pakai kalkulator. 1.000 triliun manusia. Wa asya, dan dia diberi umur mi'atu alfi amin, 100.000 tahun. Ada enggak orang umurnya 100.000 tahun? Ada. 60 tahun lektrek. Nah ini sudah, saya belum 60 sudah duduk di kursi ini, bukan gagah-gagahan. Duduk biasa sudah ada kuat kayak disilet-silet kakinya. Diberi umur 100.000 tahun. Tiap hari baca selawat selain Fatih
mau panjang mau pendek, tiap hari baca 100.000 selawat selain Fatih. Dikumpulin seluruhnya tidak cukup ngimbangin pahala Fatih sekali yang dibaca itu. Jadi kalau Ikhwan masih nyari bacaan lain, apa namanya? Apa namanya? Disasar. Itu. Ciloko kata orang tua. Jadi ini kita alhamdulillah, alhamdulillah diberi oleh Allah bacaan pendek, tapi keutamaannya sangat besar. Sehingga ada dulu protes pada saya, Kiai, masa pahala salat Fatih segede itu? Padahal pendek, gampang. Sementara banyak selawat yang panjang, dan ini kok tidak kayak gitu pahalanya. Jadi patokannya karena pendek. Saya bilang, kalau Maryam yang pegang siapa? Pangkatnya tentara, kalau pegang Maryam kelas apa? Adakah jenderal ada dalam Maryam? Ada. Adakah jenderal mengemudi apa itu? Tank. Cuma komandan itu. Jadi yang ada dalam tank itu prajurit-prajurit. Prajurit. Itu. Hanya prajurit paling pol prajurit kepala. Itu yang ada di tank. Kalau jenderal, adakah jenderal pakai AK? Tidak ada jenderal pakai AK. Pegang tongkat. Yang dipegang jenderal pistol. Apa pistol? Satu jengkal. Kemudian ada satu lagi, tidak ada pelurunya, tongkat komando. Tongkat komando. Ya kan? Pendek sekali tongkat. Jadi tongkat 60 sentian kayak gini kan. Coba akibatnya, saya tunjukkan akibatnya. Ketika Maryam mengeluarkan pelurunya yang segede gini kan, kena bangunan, kira-kira luluh lantak apa tidak bangun? Hancur. Ya hanya rusak sebagian, tidak rusak total kalau bangunnya gede. Seperti bangunan bertingkat paling bolong ini dan sebagainya, tapi tidak roboh. Ya. Itu berapa kali tembakan mungkin bisa. Itu Maryam. Parasnya panjang, beratnya harus dipikul oleh tank. Kan gitu. Kemudian kalau perwira tidak ada yang pegang Maryam. Yang ada hanya pegang pistol. Untuk apa? Iya, kebutuhan mendesak. Satu kali tembak, satu orang belum tentu mati, paling dilumpuhkan, kan itu kan? Tapi jenderal pegang tongkat komando, rapat dengan pasukannya, dengan komandan-komandannya, ya. Kemudian di depan peta, ini kan dada peluru, dia nunjuk seperti komandan di Amerika nunjuk Irak. Jadi ketika tongkat komando yang tidak ada pelurunya nunjuk Irak, berapa ton peluru kendali yang jatuh di Irak? Coba, yang bahaya tongkat komando apa Maryam? Tongkat komando. Jadi jangan bilang barang kecil itu tidak punya manfaat. Jangan bilang yang kecil itu tidak gede. Betul apa tidak? Selawat Fatih pendek-pendek, tapi itu tongkat komando. Komandonya seluruh selawat. Kalau Al-Fatihah umul kitab umul Quran. Selawat Fatih ummus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari semua selawatnya terangkum dalam Fatih. Jadi perumpamaan yang makul, ya, yang bisa masuk akal kayak jelas. Kemudian satu Fatih keutamaannya sama dengan berapa tadi? Tidak bisa disebut sudah. 100 triliun manusia yang ibadah 100.000 tahun,
baca selawat 100.000 tiap hari, tidak pernah berhenti, istiqomah. Selama itu dikumpulin tidak cukup ngimbangin satu selawat Fatih. Apakah berhenti di sini keutamaan Fatih? Tidak. Keutamaan Al-Fatih setelah ini, kalau kita baca itu baca sekali, kalau 2 kali bagaimana? Bacaan kedua dapat pahala kedua plus pahala bacaan pertama. Jadi bacaan kedua dapat bonus pahalanya pahala pertama. Jadi double pahalanya yang kedua. Ayo hitung lagi kayak apa nanti. Jempol komputernya. 600.000 12. Ya, itu 600.000 yang untuk awal. Lah iya. Yang Makanya tadi. kali 2. 6 kali 6 kan 12. Nah, itu orang awal. Kemudian kalau 3 baca lagi ketiganya dapat pahala ketiga plus 24. pahala pertama kedua. Jadi dapat tambahan pahala bacaan pertama dan kedua. Keempat terus gitu. Sehingga kalau baca 100 kali selawat Fatih dapat pahala bacaannya ke 100 plus pahala pertama sampai Ke 100. ke 99 dengan kelipatannya. Ya kalau dihitung sudah tidak tahu. Apalagi pas baca Triliunan. ini baru yang dohir para ulama sudah banyak yang ingkar. Kan banyak ulama ingkar kan? Itu sampai bilang imamnya punya buyutnya Lijani kan? Ada yang ngomong kayak gitu. Ya, alhamdulillah kita menjadi orang yang yang menerima kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi ini bukan semata-mata karena kebaikan kita, bukan kebaikan saya, bukan kebaikan Kanjeng Nabi, tapi semata-mata rahmatnya Allah yang tanpa batas. Yang diberikan secara khusus kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh Kanjeng Nabi diwariskan pada cucunya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani dan tidak diberikan kepada yang lain. Ini rahmatul khas. Makanya ada warasah khususiyah dari Kanjeng Nabi kepada Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu. Ya termasuk juga di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar diberikan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan barang siapa melihatku pada hari Senin dan hari Jumat dakhalal jannah. Jadi bil iman, bisyartil iman. Ada kondisi khusus pada hari Senin dan Jumat melihat Kanjeng Nabi masuk surga. Bi ghairi hisabin wala iqab. Kemudian ini diberikan kepada Sayyidi Syekh. Barang siapa melihat baik tidur maupun dalam yaqdah kepada Sayyidi Syekh pada hari Senin dan Jumat, orang tersebut masuk surga bila disabun wala iqab. Kemudian oleh Sayyidi Syekh diwariskan ke murid-muridnya. Tahaddud bin nikmah. Ya, tahaddud bin nikmah. Alhamdulillah saya kebahagiaan. Jadi saya dapat itu dari Syed Ahmad Al-Habib. Jadi semoga Anda mendapatkan bagian ini. Dan ya ini bukan sombong, kan tidak boleh sombong jadinya. Kenapa? Ini bukan punya saya, wallahi bukan punya saya. Dan wallahi saya tidak merasa punya apa-apa. Sama-sama kita menjadi satunya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Dan saya sampaikan ini semata-mata kabar gembira kepada muridnya Sayyidi Syekh. Ya, saya termasuk salah satu yang kebagian. Ya, warasah Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, yaitu dari mana? Dari surat Fatih batin, zahir batin, batinul batin. Jadi surat Fatih dengan martabat zahir batin, batinul batin, ada kaifiyah khususiyahnya, yaitu saya diberi dan juga ya disaksikan juga oleh Khalifah Sayyid Muhammad Al-Kabir bahwa saya minta penjelasan masalah ini, itu katanya bukan pada bacaannya, itu pada ijazahnya. Jadi bukan pada kaifiatnya, bukan pada ini, tapi semata-mata karena asrornya yang turun melalui ijazah.
Sehingga orang yang dapat bagian ini ketika bertemu dengan mereka hari Senin atau hari Jumat dengan pandangan mahabbah, maka dapat bagian. Jadi tadi ikhwan sudah ketemu hari Jumat, zikir bersama. Jadi bilang isyhad bersama, isyhad bi anni ra'aituka. Saksikan saya melihat jenengan ya hilal al-mardiyah, ya sahibul hilal al-mardiyah. Jadi yang saya bersaksi, ya syahid bi annakum ra'aitani fi yaumil Jumat. Ini saya bersaksi Anda telah bertemu saya pada hari Jumat. Semoga ini bukan punya saya, berarti Anda kebahagiaan. Kebahagiaan rahmat Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Rasulullah secara khusus diwariskan kepada Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi ini bagian dari ajrul hilqah. Kenapa? Wali kutub yang lain tidak kebahagiaan. Yang ini warasah khusus al-Muhammadiyah dari Rasulullah kepada Syekh radhiyallahu anhu. Yang oleh Syekh ini ya oleh Allah dikekalkan sampai kiamat. Nanti ada pewaris-pewarisnya ya, yang diberikan untuk membawa bendera ini. Ya. Jadi siapa? Ya nanti orang yang dikehendaki, ya mungkin kan punya saya, nanti saya disuruh kasih kepada yang dikehendaki. Ya kalau belum, ya bersabar aja. Kenapa? Kalau minta tambah tak boleh dikasih. Jadi minta tak boleh dikasih. Ya kalau memang diberi itu, ya saya yang nyuruh. Jadi kita menunggu komando dari yang jadi saya dulu tidak minta izin. Cuma tiba-tiba ketika mau pulang dari Maroko habis konferensi, saya duduk-duduk dengan Syekh Ahmad Al-Hafidh Al-Masri itu yang pernah datang ke ini ke Madura, ke Sampang, duduk dengan beliau, kemudian ngomong-ngomong, kemudian dia manggil saya, kemudian saya diberi ini, kemudian dia bilang berikan ini kepada muqaddam. Jadi ini khusus jatahnya muqaddam, tidak boleh diberikan ke ikhwan. Ya berikan ke muqaddam dengan catatan satu pulau satu orang. Satu pulau satu orang. Jadi karena kayak Pulau Jawa masih ada yang diberi si Ki Abdul Razak, ya belum, berarti Pulau Jawa belum boleh. Ya. Ya kalau diberi, ya termasuk juga ya termasuk yang punya ini ya almarhum Habib Ja'far, ya yang punya ijazah ini Habib Ja'far, kemudian Ki Ansari beliau punya, kemudian yang suruh beli, yang suruh kasihkan melalui saya pada saat itu Ki Fauzi. Cuma apakah dipakai atau tidak, karena ini ada kaifiatnya. Kalau tidak dilaksanakan ya enggak, ini juga ibaratkan ini baju harus dipakai ya, pada hari Jumat itu harus dipakai dan juga pada hari Senin. Jadi ini penaikan, ini keutamaan Al-Fatih dan ini bagian dari ajrul hilqah. Jadi ini adalah kenapa kalau tidak ikut Syekh Tijani tidak bisa. Jadi kalau orang bukan ikhwan Tijani tidak bisa. Kenapa? Jadi kalau bukan ikhwan mana mungkin jadi muqaddam. Untuk jadi muqaddam harus ikhwan dulu. Ikhwan dulu. Gitu. Jadi alhamdulillah kita menjadi ikhwan Tijani. Jadi ada pertama ajrul amal, yang kedua ajrul hilqah, yang ajrul jamaah, yang ketiga ajrul hilqah. Masih ada lagi ajrul martabah. Pahalanya martabat. Ya, orang kerja di kantor antara satpam dengan direktur sama enggak gajinya? Nah, itu. Jadi
Karena beda martabatnya, maka beda pula pahalanya. Sama dinasnya jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi lain martabatnya, lain gajinya. Demikian juga sama baca wadifah bareng-bareng, tapi jika lain martabatnya, lain juga pahala. Termasuk kaifiat salat Fatihah ini banyak. Oleh karena itu, ya saya minta dengan hormat kepada para ikhwan, tolong jangan gampang tertarik dengan amalan di luar ibadah. Cukup ikhwan sudah dibaca salat Fatihah. Kenapa? Ya kalau satu salat Fatihah aja. Alimun nas. Jadi kalau orang di luar thariqah, kita memberikan selawat Fatih kepada orang, ikhwan boleh ngasih dengan cara alim, mengajar. Alimun nas bisolatil Fatih lima ughliqa liyamutu alal iman. Jadi ikhwan boleh memberi, tapi tidak boleh ngasih ijazah. Jadi mengajarkan hitung-hitungan boleh, tapi ngasih ijazah sebagai ahli matematika tidak boleh. Kenapa? Yang boleh memberikan ijazah kepala sekolah. Kalau hanya guru biasa nulis ijazah dipecat nanti. Betul? Jadi sekolahan itu guru boleh mengajarkan ilmu. Ikhwan boleh mengajarkan selawat. Ikhwan boleh mengajarkan kepada calon ikhwan ngajar caranya baca wirid untuk latihan. Tapi kamu tak izin baca, langsung batal saja. Jadi hati-hati dengan ijazah. Ini orang bilang komil itu siapa yang ngasih ijazah? Dari mana sanadnya? Kemudian dia sendiri dapat ini kan ada, ya. Setelah dimaki-maki orang ini wadul katanya. Jadi sama saya itu di inbox saya itu kok begini kayak ini. Saya tanya, kamu Tijani bukan? Kamu nulis di mana? Di grup Tijani. Ya, makanya jangan jualan di lapak orang. Saya bilang, kamu di lapaknya orang jualan. Kamu jualan minyak wangi di dalam toko Indomaret boleh enggak? Dipentung sama yang Indomaret kan gitu. Jadi jangan jualan di lapak orang. Kemudian saya tanya, kamu dapat dari mana selawat Fatih model begitu yang si Mahmud Al-Bakri yang ada wala ali washabi itu. Jadi kamu dapat dari mana? Dulu saya diajarin di pondok. Di ijazah? Iya. Kamu ngamalkan? Tidak. Ya itu juga masalah, saya bilang begitu. Orang boleh ngasih ijazah itu kalau dia sendiri sudah mengamalkan dan berhasil. Itu. Jadi sungai bisa ngairin sawah kalau sungai itu ada airnya. Sungai kering bisa enggak ngairin sawah? Jadi kita ini sungai rahmat Allah. Ketika kita membaca wirid yang punya ijazah, berarti air ijazah itu ngalir kepada kita. Nah, kalau kita berhenti, ya kering, tidak ada airnya. Naudzubillah, seorang muqaddam bisa memberikan ijazah, bisa memberikan baik, tapi dia sendiri tidak ngamalkan. Ya bodong ijazahnya, sama dengan kepala sekolah katanya. Iya, tapi sudah 2 tahun tidak dinas. Bisa tidak ngularin ijazah? Tidak bisa. Lah ini, wah, saya bilang kamu ijazahnya bodong. Orang itu ngasih ijazah, ya dia sendiri sudah mempraktekkan dan berhasil. Orang bisa ngasih tahu caranya berdagang yang benar kalau dia pedagang sukses. Pedagang bangkrut, ngajarin berdagang gimana? Ya kalau bikin bangkrut silakan belajar pedagang bangkrut. Lah dia sendiri tidak ngamalin, ngajak orang ngamalin. Allah pun juga menyatakan di Quran, kaburamatan indallah an taqulu ma la taf'alun.
murka besar dari Allah kalau kamu mengajarkan sesuatu yang tidak kamu amalkan. Jadi keutamaan kita berthariqah di antara adalah dapat ajrul hilqah. Kemudian ajrul martabah. Jelas? Kemudian jadi kita sebagai ikhwan thariqah Tijani, coba bisa dibayangin, orang bukan ikhwan nunggu dapat pahala gede setahun sekali, itu pun kalau kebagian, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Coba pahala surat Fatihah tadi dibanding dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 80 tahun. Kurang lebih 80 tahun. Cukup semalam. Jadi 80 tahun umat Nabi Muhammad SAW ibadah. Nah, pada malam Lailatul Qadar, orang yang beribadah pada malam itu dapat bonus pahala sama dengan pahalanya ibadah satu orang 80 tahun. Kalau tarekat Tijani, ya, selawat Fatihnya 1000 triliun manusia diberi umur 100.000 tahun, tiap hari baca selawat selain Fatih 100.000, belum bisa nyamain satu pahalanya selawat Fatih. Kalau masih nyari yang lain mau apa? Mau apa? Dan yang penting juga, ya, ini penting ini, ya. Sampai ini saya ke mantu saya, ke Sohib. Saya tanya, kamu kan punya kitab ini, coba yang kitab yang kamu baca, barangkali ada aturan thariqah yang lebih ringan. Ya, jadi kan yang lebih ringan. Tidak ada, Pak. Padahal orang nyebut saya katanya yang saklek, yang ini, yang begini. Saya tanya, saya nyari syarat-syarat thariqah yang lebih ringan daripada yang saya ceritakan dari yang saya baca di kitab kita. Ternyata dia ada kitab ini Faslul Maqal yang secara khusus fima yarfaul idid fil hal. Jadi ini malah peluru kendali ini. Jadi kalau ada ikhwan berbuat 3 hal langsung putus thariqahnya saat itu juga, bukan diputus oleh muqaddam tapi putus oleh Kanjeng Nabi dan Rasulullah. Jadi kita ini sudah diberi oleh Allah rahmat yang sangat besar, maka ayo kita jaga, kita rawat, jangan sampai hal-hal yang membatalkan itu dikerjakan. Apa yang 3 hal ini yang penting sekali harus kita jaga? Pertama, akhdul wirid anil wirid. Jadi ngambil wirid tarekat lain. Ketemu Habib, ini kamu tak ijazah ini, wirid ini. Jangan. Yang tidak boleh mutlak wirid thariq, wirid wajibnya thariqah lain. Ketika ada ikhwan dikasih wirid thariqah lain bilang qabil tuh, saat itu juga batal thariqah. Bukan hanya batal, hangus seluruh pahala. Itu ruwetnya. Jadi akhirnya kayak Pertamina dari nol lagi. Kan sayang dari nol lagi ya Pak. Mau itu. Karena apa? Ini kesyirikan dalam thariqah. Orang Islam ya ketemu dengan pastor dibaptis mau, apa yang terjadi? Ya batal Islamnya. Karena itu bagian dari kesyirikan. Dalam thariqah tidak boleh terima wirid tarekat lain. Coba silakan, kalau ada tentara di Jakarta, ada polisi, ada. Saya tanya, kalau polisi, ya. Kemudian Anda dilantik jadi tentara, mau apa yang terjadi? Ya dipecat jadi polisi. Tentaranya jadi enggak, ya dibuang juga. Jadi yang pertama dipecat, dari Tijani dipecat, dari thariqah yang di baiat itu tidak dapat apa-apa. Jadi
tekor ler-keleran kata orang. 5 kali. Jadi ini kita menjaga ini. Jadi kita bukan saklek, bukan ini, tapi ini semata-mata kita harus menjaga diri. Kita jangan sampai berbuat syirik dalam Islam, termasuk kesyirikan dalam thariqah, mengambil wirid tarekat lain. Yang kedua, ziarah wali yang bukan gurunya. Jadi ziarah wali yang bukan gurunya, bukan tijani. Hidup atau mati. Hidup maupun mati mutlak tidak boleh. Saya nyari di kitab apapun yang ada membolehkan ziarah wali yang sudah wafat itu dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Tapi itu sudah mansukh. Jadi aturan itu sudah di-delete. Cuma dibiarkan di kitab itu karena awalnya Tijani seperti itu. Ya setelah Syed Ali Harazim wafat, aturan berbeda lagi langsung dari Kanjeng Nabi, tidak boleh mutlak, mau yang hidup maupun yang sudah wafat tidak boleh. Yang tidak boleh itu yang bukan gurunya. Kalau ziarah ke gurunya boleh. Makanya saya juga ini ada ide, orang yang senang ziarah kemana-mana ini, kalau kita ziarah ke wali Tijani, ya ini sudah banyak. Kalau di Jawa Barat dari Banten ada Kiai Surya Muqaddam. Kemudian di Bogor ada Habib Muhammad At-Thayyib. Ada anaknya Habib Lukman bin Muhammad At-Thayyib, sudah 3. Itu yang di Bogor. Ada Mualim Siddiq 4 sudah. Ini yang masyhur. Iya. Kemudian ke Bandung ada Syekh Usman Domiri sudah 5. Ke Garut ada Syekh Badrus Zaman sudah 6. Kemudian ke Cirebon ada Ki Abbas Bunta, ada Ki Hawi, gurunya Ki Muhammad. Ya. Ki Hawi Abbas. Ada putranya Ki Fahim Hawi sudah 9. Ada Ki Syifa Akyas. Di Pesawan ada Kiai abahnya Ki Falah itu sudah 11. Ini belum, masih di Jawa Barat. Ke timur dikit Brebes ada Syekh Ali Basalama, ada Syekh Muhammad Basalama sudah 13. Kemudian ke timur ya sampai Surabaya ada Ki Muhammad bin Yusuf, ada Ki Umar Baidawi di Surabaya. Ke Malang ada Ki Maftuh sudah 12. Kemudian ada Ki Saihu. Kemudian balik lagi ke arah Probolinggo paling barat Ki Fauzan. Kemudian ada Habib Ja'far, ada Ki Badri. Sudah berapa ini? Sudah 20. Ki Hozin, Ki Toha, Ki Mukhlas. Hah? Siapa? Bukan Tijani. Hah? Kata siapa? Ya tapi tidak pernah hilang lagi. Ya kita dohir aja. Karena kalau tidak ini masih. Iya. Itu kata siapa? Kemudian nyebrang ke ke Madura ada ya. Iya, Ki Mas Budi. Kemudian terus ke ini ke timur ada Kiai Jauri Khotib, ada Kiai Syukur Palongan. Jamaluddin Abdul Somad. Gurunya itu, santrinya itu ya. Dari Kepedik. Jauh-jauh dari Kepedik ke situ. Iya. Jadi ini aja sudah sampai kayak tengah itu. Sudah selesai seminggu ini. Kalau hobi ziarah. Jadi bukan dilarang ziarah, diatur. Boleh ziarah tapi ke gurunya sendiri, jangan keluyar-keluyur ke guru lain. Itu aja. Ya sama dengan kalau sudah kita jadi pegawai negeri, jadi guru, ya. Kalau jadi guru jangan berangkat ke kecamatan. Guru tidak boleh kerja di kecamatan. Guru ke kelurahan.
bikin surat tanah ya bukan kerjaannya. Ini jadi kalau guru ya datang ke kantor, ke sekolah, mau naik pangkat ke kantor Dikbud, Diknas. Kalau guru agama ke kantor depan, guru agama diurus ke Diknas tidak bisa. Kalau polisi mau naik pangkat tidak bisa ngurus ke Koramil, harus ke Polres, ya Polsek, Polres, Polda, ya Mabes kan gitu sudah. Ini hierarkinya, tawasulnya kayak gitu. Polisi mau naik pangkat datang ke kantor Dikbud. Ada enggak? Naik pangkatnya. Malah mudun. Ya. Mudun. Jadi salah alamat. Jadi itu masalahnya. Jelas ya? Jadi ini bukan dilarang ziarah, diatur yang benar kalau mau ziarah. Jadi kan orang ziarah ini kan ingin berkah. Ya. Kalau misalnya pegawai ingin naik pangkat, kalau ingin naik pangkat datang ke instansi lain, ya ada datanya. Bisa ya oleh instansi sebelumnya di blacklist kalau keluyur ke tempat yang lain. Tuh. Sama dengan murid itu sama dengan apa? Sama dengan kalau dalam rumah tangga sama dengan istri. Suami bisa punya 4 istri, seorang guru bisa punya murid banyak, tapi seorang istri tidak bisa punya suami banyak. Kenapa? Kalau ngelahirkan nanti anaknya yang mana? Ini kan. Demikian juga seorang murid kalau punya guru banyak, ini berhasil dari guru yang mana? Itu masalahnya. Jadi semua thariqah diambil, nanti yang berhasil bisa usul thariqah yang mana? Ini. Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala guru-guru thariqah itu ini mursyid a'zamnya itu bertanggung jawab terhadap murid-muridnya. Nanti mereka punya bendera masing-masing. Ya, yang ikut tarekat Syekh Abdul Qadir di belakangnya, Imam Ghazali di belakangnya. Terus para aulia lain termasuk Tijani itu punya bendera sendiri, Ikhwan Tijani di bawah bendera itu. Lalu kalau 4 thariqah yang diamalin, bendera yang mana yang mau dianati? Hah? Iya kan? Seorang istri punya suami 4, rumahnya 4. Untuk gimana nanti pas punya anak? Bin siapa? Ada ketemu binnya. Hanya jadi ini masalahnya. Kemudian ya kita kenapa kok jangan kemana-kemana, termasuk kita tidak boleh duduk berdua dengan orang-orang yang benci thariqah. Karena di hati mereka ada penyakit. Yang penyakit itu menjalar ke hati manusia lebih cepat daripada menjalarnya racun. Jadi ketidakpercayaan pada Tijani ini dan itu racun. Dan kalau Ikhwan Tijani mendekati racun, nanti bisa teracuni Tijani. Akhirnya gara-gara seperti itu timbul rasa dia katanya ini kan dia orang alim, dia orang ini seorang habib, kok dak yakin dengan Tijani, saya kan bukan. Ini jangan-jangan ketika Anda seperti itu langsung batal. Jadi hati-hati. Jadi kalau ada orang tidak senang, mau siapa kek, mau tokoh atau bukan, sebaiknya dihindari aja. Kenapa? Daripada kita debat-debat tidak ada ujungnya kan. Namanya orang sudah tidak senang, tidak ada argumen. Ketika sudah kalah selesai, kadang-kadang langsung manyun pergi. Tapi kita terwarisi dengan penyakit di hati mereka yang ini bahaya. Makanya murid yang baik ya seperti murid di sekolah, jangan keluyur-keluyur ke sekolah lain. Insya Allah besok malam ini yang di Sumeneb ini cukup seru mudzakarah karena kiai-kiai besar semua. Kiai Tabetah sama Kiai Asadi ini sama-sama lulusan Mekah. Jadi karena dia ingin tahu lebih khusus, ya besok ini ada mudzakarah, terutama masalah hal-hal yang kayak gini.
Jadi ikhwan yang mau ikut mudzakarah besok malam silakan. Sebentar mana Ki? Aduh, ya, dan Kas Adi. Kes Adi. Iya. Jadi saya kurang tahu nama amderanya. Jadi yang tahu Kenafi tahu alamatnya. Iya. Mana sebenarnya? Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, sekali lagi kita ini sudah mendapatkan karunia sangat besar dari Allah. Jadi kita syukuri. Dan thariqah Tijani ini thariqatu hamdin wa mau dijelasin yang masalah ini? Baik, ya kita tambahkan sedikit tentang apa itu thariqatu hamdin wa syukrin. Thariqah ini secara umum ya thariqah mu'tabar, thariqatus sufiyah ini dibagi dua. Ada thariqah mujahadah. Jadi tandanya thariqah mujahadah itu ada kelas-kelasnya. Jadi ketika ini kelas pertama naik lagi seperti itu thariqah mujahadah. Di mana di situ ya seorang murid bermujahadah. Berjuang keras sehingga bisa naik kepada level di atasnya. Ini thariqah mujahadah. Thariqah mujahadah itu ada level, kemudian berbeda amalannya, termasuk tambah lama tambah berat tugasnya. Kemudian ada thariqah mahabbah. Thariqah Tijani, thariqah mahabbah. Makanya dalam Tijani tidak ada kelas kecuali ikhwan dengan muqaddam. Lebih dari itu tidak ada. Murid kelas 1, kelas 2 level ini tidak ada. Wiridnya tidak tetap sama dari pertama sampai khalifah, wiridnya sama. Jadi saya berkumpul bareng dengan khalifah, wadifahnya sama, lazimnya sama, hailalahnya sama. Itulah thariqah Tijani. Jadi pertama adalah thariqah Tijani, thariqah hamdin wa syukrin. Di sini tidak ada kelas. Kemudian fokus cara ibadahnya bukan mujahadah ingin pangkat ini. Kita tidak boleh, sebenarnya tidak pantas bicara pangkat kita. Ya, kita tidak pantas bicara pangkat. Kenapa? Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jauh di atas yang kita bayangkan keutamaannya. Jadi jauh di atas itu semua. Sehingga kalau kita masih berbicara kayak begitu, rasanya ngelunjak. Kenapa? Ikhwan Tijani dan ada di manaqib thariqah Tijani bahwa ashabuka ashab, talamiduka talamidi, fuqara'uka fuqara. Ini pernyataan Rasulullah kepada Syekh radhiyallahu anhu. Jadi fuqara kita ini fuqara. Jadi kalau di Maroko, di Aljazair tidak ada istilah ikhwan, tidak ada. Jadi istilah ikhwan ini adanya di Indonesia, karena di Indonesia sejak dulu thariqah sebelumnya memanggil para pengamalnya dengan ikhwan. Di Tijani, kalau di Maroko dan di Jazair itu fakir Tijani istilahnya. Jadi para pengamal Tijani namanya fakir Tijani. Diambil dari ayat Quran, antum fuqara ilallah, orang-orang yang merasa fakir, merasa butuh kepada Allah. Jadi Ikhwan Tijani walaupun kayak gitu harus merasa fakir. Apa fakir? Fakir itu orang yang tidak punya uang, juga tidak punya sumber pendapatan. Jadi kebutuhannya itu butuh total. Jadi kita ini sebagai orang dalam berhadapan dengan Allah, ya seperti orang yang tidak punya pekerjaan dan membutuhkan. Kalau miskin punya pekerjaan cuma gajinya tidak cukup, namanya miskin. Kalau fakir pekerjaan tidak ada, uang tidak ada. Dan kita kepada Allah sebagai orang yang butuh, super butuh kepada Allah,
sehingga namanya fakir tijani. Jamaknya fuqara tijani. Oleh Nabi fuqara'uka fuqara'i. Jadi para pengamal thariqahmu itu adalah punyaku, kata Nabi. Talamid ya, atau murid itu orang yang punya iradah, orang yang punya cita-cita. Ya. Santri-santri yang ngaji jauh-jauh ini termasuk murid Syekh radhiyallahu. Murid talami itu talami. Murid-murid kamu adalah muridku, katakan sini. Ashabu ashabi, sahabat-sahabat kamu punyaku, sahabatku, katakan. Kemudian dijelaskan anna ashab hadis syekh wa ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam munasabatan tamatan. Ya, kita ikhwan ini ya dengan apa yang ada pada Kanjeng Nabi itu punya munasabah, punya hubungan yang sempurna. Wa bitilkal munasabatit tamati, dan gara-gara hubungan yang sempurna ini dengan para sahabat Nabi dan para murid-murid di zaman sahabat itu, kanu indallah akbar min akabiril aqtab. Di hadirat Allah kedudukannya lebih tinggi daripada wali kubur. Ya kalau sudah kayak gitu masih mau bicara pangkat, malu-maluin apa tidak? Jadi kita ini secara struktur tidak pegang struktural. Kalau dalam struktur kenegaraan kayak DPR, tidak ada DPR golongan 1, golongan 2, tidak ada. Ya DPR ya, DPR. Jadi pejabat khusus, pejabat tinggi negara. Pejabat tinggi negara ya digaji sesuai dengan ya standarnya. Sehingga ya jadi DPR kerjaannya kadang-kadang tidur kalau rapat, gajinya berlipat-lipat. Yang kerja seharian sampai tangannya selepat, gajinya hanya sempat. Jadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang diakui oleh Nabi seperti itu. Sehingga kita tidak pantas kalau masih nuntut yang lebih dari apa? Kerjaannya juga hanya astagfirullah 100 kali pagi-pagi sama sore. Selawatnya la ilaha illallah paling lama 20 menit. Yang agak berat dikit karena harus berjamaah wadifah. Mau dikasih kayak gitu suruh berjamaah wadifah aja repotnya setengah mati. Disuruh kumpul hailalah aja repotnya setengah mati. Aduh repot lagi ini pas kalau Jumat itu banyak pemudik. Jadi ini padahal kalau kita tinggalkan karena Allah, nanti Allah yang nanggung. Cuma karena kita orang yang kayak gitu tidak percaya dengan rahmat Allah, lebih percaya dengan pekerjaannya. Namun kalau dibiarkan gimana? Makanya dia lebih bekerja kepada yang zahir, lupa kalau Allah menanggung kita. Lupa Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Lupa atau tidak yakin. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Cuma bagi yang yakin, mun tak yakin tidak dikasih. Itu. Cuma keyakinan ini memang perlu perjalanan panjang, perlu bukti memang. Apa? Lihat Pak Inna Korbi, mungkin Nabi Ibrahim minta bukti. Pakai fatuhil mauta. Masa nanti akan hidupkan lagi, sudah jadi kemana-mana. Akhirnya oleh Allah itu buktiin. Ambil 4 burung, cincang semuanya, jadiin satu, kemudian dicampur aduk, jadiin di tempat di puncak gunung, di 4 puncak gunung, kemudian panggil. Begitu dipanggil, langsung dengan izin Allah dalam waktu sekejap kembali utuh pada Nabi Ibrahim. Baru marem Nabi Ibrahim. Kita pun juga perlu bukti kan? Ya kalau ingin bukti, maremkan juga, sudah merem waktunya hailalah sudah tinggal sudah. Nah, itu. Nanti pertama, ternyata pas sampai banjir. Nah, ini
pekerjaan ini keter gara-gara ditinggal. Memang itu ujiannya. Tapi setelah sekian kali Anda diuji lolos, maka Allah buktikan janji. Amin, amin. Jadi juga ya seperti di Jakarta pertama ya kayak gitu. Aduh, ini kalau Jumat kan orang kalau hari Jumat itu sudah selesai kerja. Sabtu libur, makanya pulang itu lebih. Sehingga untuk hari lala Jumat ini pertamanya alhamdulillah. Tapi setelah ya terbukti mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, ya akhirnya ya bertambah pemahamannya dan pengamalan. Ya keyakinan yang menjadi tolok ukur. Kalau kita tidak yakin kepada Allah, jadi kalau kita yakin kepada Allah yang nangan. Sehingga termasuk juga ketika zaman masih ada Ja'far dulu ada kiai di muktamar bilang kalau Tijani tidak muktabar. Di muktamar NU. Ya, banyak jadi orang NU itu tidak senang kemudian begini. Kemudian pas terpilihnya Habib Lutfi juga kayak gitu. Jadi Tijani yang jadi sasaran. Kemudian karena saya sebagai masih anak-anak dulu, ya punya perasaan ini, saya datang ke Habib minta izin mau nemuin beliau ini. Kebetulan masih temennya almarhum bapak mertua Kiai Gede. Jadi kata Habib, sampean mau apa? Ya itu ya kita ini. Nah, udah kalau sampean diam nanti saya yang ngurusin. Akan selesai dengan sendirinya. Kalau sampean yang kerja dibiarkan oleh saya dan sampean belum tentu berhasil. Akhirnya ya sudah, karena kita ini pasukan, ya harus taat komandan. Jadi toriko kayak gitu. Jadi, apa kata beliau? Kita semi'na wa ta'na. Jangan semi'na wa so'ina. Jadi ini sebenarnya kita harus berusaha mensyukuri. Jadi kita ibadah niat bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam, dan kita dijadikan ikhwan thariqah Tijani sudah nikmat dari Allah. Kenapa orang lain tidak akan mendapatkan ini? Dan ini khusus orang yang terpilih. Jadi dipilih oleh Syekh radhiyallahu anhu. Jadi sejak sebelum kita ada di alam dunia sudah dipilih. Jadi Anda jadi ikhwan Tijani bukan karena ikhtiarnya teman-teman nyari teman, tidak, tapi memang sudah waktunya dan dipilih oleh Syekh radhiyallahu anhu. Karena ini juga ada di Kashful Hijab, Syekh As-Sufyani itu ya, diberitahu oleh Syekh, kamu sudah Tijani sebelum lahir. Padahal sebelumnya dia pengamal thariqah lain, sahabatnya Syekh At-Thayyib As-Sufyani. Kemudian, lu bagaimana ya Syekh? Saya kan sebelumnya sudah ngamalkan tarekat lain. Iya, itu perjalanan kamu. Tapi sudah aku pilih sejak sebelum lahir. Kemudian kamu sudah saya jaga, kata Syekh. Jadi Tijani ini dijaga oleh Syekh. Syekh At-Thayyib masih dalam kandungan, sudah kamu jaga. Saya yang jaga, kata Syekh. Kalau ingin tahu bukti, kepadamu kan ada bekas luka yang bawaan sejak lahir. Baru sadar, iya benar di sini ada bekas luka. Saya tanya ke ibu, apa? Ibu juga tidak bisa menjelaskan. Ibu hanya menjelaskan lahir sudah ada bekas luka. Itu bukti. Tanya ke ibu kamu. Ibu kamu ketika hamil sekian bulan, ibu kamu jatuh, kena, jadi jatuh tengkurap, kena batu. Batunya itu nyinyir. Ya, iya. Kalau tidak aku pegang, sudah habis perut ibu kamu dan kamu mati pada saat. Tapi aku yang pegang dan aku yang jaga kamu, maka itu memang aku biarkan sebagai tanda penjagaan aku sama kamu. Baru, ya, itulah Syekh radhiyallahu anhu. Jadi ikhwan yang benar tidak benar, saya tahu. Jadi jangan takut sama saya. Kalau juga masalah seperti masalah rokok, itu ada di Kashful Hijab, ada khodamnya Syekh radhiyallahu anhu.
Jadi dia yang menyediain air wudhu semua dia yang menyediain. Kemudian ketika mau meninggal, ini ikhwannya Nino tanya agendanya besok gimana? ya, Agendanya besok gimana? Agenda besok di mana? ya seperti yang tadi, duhur di sana. Duhur, Ya kita usahakan duhur di sana. duhur wanita, terus Ya pokoknya duhur di sana. Ya gimana lah terserah besok. ini rapat gimana? Ya ya insya Allah pokoknya saat berusaha duhur sudah sampai. Ya. Jadi dari mana tadi? Ya, jadi khodamnya Syekh itu yang ngurusin karena dia ngerayain Syekh. Begitu mau ketemu Syekh sudah sikatan mandi dan tidak ada bau rokok sedikit. Begitu mau meninggal tidak bisa baca la ilaha illallah. Jadi ketika mau meninggal tidak bisa baca la ilaha illallah. Khodamnya Syekh. Jadi bukan hanya baca wirid, khodamnya Syekh. Kemudian para sahabatnya Syekh bingung bagaimana ini. Khodamnya Qutbul Maktum mau meninggal sakaratul maut tidak bisa la ilaha. Para muqaddam datang menalkin tidak bisa keluar la ilaha. Akhirnya dilaporkan ke Syekh tahu. Jadi jangan ngumpet-ngumpet. Kalau sama saya bisa ngumpet. Tapi Anda ini muridnya saya, bukan murid saya. Sehingga Anda gampangnya Anda ngerokok di depan saya tidak apa-apa. Wis pengkar-karmu. Iya, kenapa? Yang celaka bukan saya, Anda. Saya selesai sudah ngomong. Ini tugas saya selesai. Sehingga ketika di akhirat nanti saya tidak bisa marahin saya. Kenapa? Saya sudah selesai melaksanakan tugas. Dan saksikan saya sudah ngomong. Kan gitu kan? Wa ma alaina illal balagul. Kemudian setelah dilaporkan ke Syekh dengan makrifahnya dan kasafnya Syekh kayak gitu, tidak mau buka aib muridnya. Jadi Syekh pantang menjelaskan kejelekan orang lain. Ketika muqaddam tanya bagaimana ini Syekh muridmu, khodammu tidak bisa baca la ilaha illallah. Apa kata Syekh? Tanyakan pada istrinya apa yang dilakukan di belakang saya. Tanya ke istrinya, ya benar suami saya ini orangnya baik, sholatnya baik, wiridnya baik, tahajudnya baik. Satu, ngumpet-ngumpet kalau pulang ngerokok. Jadi ngerokoknya ini pak terang-terangan lagi. Rokok Pak. Ya, pas di apa namanya di pamer-pamerin di Facebook. Kan ada kan? Itu sengaja dikirim ke saya karena saya sering ngomong. Iya. Dikirim ke saya sambil begini. Ya biarin yang celaka sendiri, penting saya sudah melaksanakan tugas. Kemudian kata Syekh tanya pada istrinya. Akhirnya ditanya, istrinya cerita baik semuanya, cuma satu. Ya, kalau pulang dari Syekh langsung masuk kamar, langsung ngerokok. Jadi ngumpet ke rokoknya. Begitu mulai ilmu mati tidak bisa baca la ilaha illallah. Kenapa? Terhijab dari madatnya Syekh karena Syekh tidak ridho. Jadi ini madat ini karena ridho. Itu. Jadi bukan jadi pemberian itu bukan karena murni ya karena cakang kata orang Madura karena kita yang rajin, bukan rajin. Jadi ikhwan yang bisa baca surat Fatih sekian banyak, lebih banyak dari saya banyak. Itu. Tapi tapi alhamdulillah yang saya jaga selama ini saya berusaha agar supaya saya di hadratnya Syekh radhiyallahu tidak melanggar apa yang dia haram. Karena berbuat baik gampang, tapi
melanggar aturan lebih berat daripada berbuat baik. Makanya amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak wirid gampang, tapi ngajak tidak melanggar aturan thariqah ini banyak musuhnya. Kalau hanya ngajak wiridan, ngajak sabar, banyak temannya. Tapi begitu melarang, jangan ziarah, waduh terutama yang bagian pemandu-pemandu ziarah kan ini penghasilan kan. Wah, ya ini ini mencopet sabar. Alandu. Bahkan ini ketika saya di Perenduan, habis itu udah ngundang saya lagi. Kalau kamu musuh. Iya. Ketika saya jelaskan dikit, ya kalau itu tidak boleh langsung kita ini petani tembakau, Kiai. Aduh, tadi penghasilan deh. Jadi Jalan orang. ya saya bilang saya punya tugas menjelaskan ini. Anda tunduk Syekh. Anda tidak tunduk kepada Syekh radhiyallahu anhu. Saya selesai. Saya takut nanti di akhirat begitu maju ke Syekh Nus apa kerja kamu? Itu Ikhwan kok dibiarkan merokok sama kamu? Mau ngomong apa saya? Mau ngomong apa saya? Yang melahunnya. Enggak, ini hak. Jadi saya tidak marah kepada ikhwan yang masih ngerokok, tidak. Wallahi enggak. Ini semata-mata kasih sayang. Saya takut nanti merasa hati jani, Syekh tidak mau. Kenapa? Begitu ada bau itu, Syekh tidak mau hadir dalam hati. Itu. Rasulullah tidak mau hadir dalam hati. Di Kashful Hijab ada seorang wali besar, ya Muqaddam Syekh Mahmud Al-Bakri juga namanya. Kemudian ada orang datang pada beliau tanya, hukumul qahwah wa duhan. Ma hukumul qahwah wa duhan. Jadi hukumnya rokok sama hukumnya kopi sama rokok. Kemudian dia ahli fikih tapi tidak mau berbicara sesuai dengan ilmunya, tapi ingin dapat langsung dari Kanjeng Nabi. Kemudian dia bilang dikata, jadi datang aja besok. Kenapa? Malamnya dia tahajud, sholat sunnah sampai dia mimpi Kanjeng Nabi. Ketika mimpi Kanjeng Nabi, dia melihat Rasulullah itu ya seperti lagi santai dengan para sahabat, ya begini, ada orang bawa kopi, dihadiahkan ke Rasulullah. Langsung Rasulullah ambil kopi itu, diminum sama Rasulullah SAW dan orangnya di kamu duduk di sini. Bersamaan dengan itu ada juga orang datang tidak ngerokok, di sakunya ada rokok. Berarti merokok kan? Jadi tidak ngerokok karena mau ketemu Nabi, cuma ada rokok di sakunya. Oleh Rasulullah disuruh usir, tidak boleh dekat sama Rasulullah SAW. Jadi kita baca surat Fatih diantaranya untuk ketemu Rasulullah, untuk mimpi Rasulullah. Dan ya juga ada ini kok masih ini. Jadi kita ini ambil yang standar saja. Jadi kalau ada orang merokok ketemu Rasulullah itu urusan mereka. Tapi saya berbicara Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu melarang kita tersebut. Oleh karena itu karena kita muridnya, kita jangan kata si A si B. Ditakutkan nanti ya kalau kamu ikut dia silakan ikut dia, jangan ikut saya, mau apa? Sementara kan ikut Syekh radhiyallahu ini. Jadi kalau kita melanggar aturan Syekh kemudian nyebut orang lain, ini bukan hanya pelanggaran, ini penghinaan. Satu contoh, seorang kiai yang melarang di pesantren itu pegang HP, kan dilarang di pesantren. Kemudian ada santri pegang HP. Kemudian disidang, kenapa kamu kok bawa HP? Ya bawa aja Pak. Ya kenapa? Oh, pesantren lain boleh kok. Diapakan sama kiai? Kalau sama jadi kiai ada punya santri ngomong kayak gitu diapain? Dari sana aja, jangan di sini. Ini sih aturannya begini. Jadi kita
Kalau masih merokok belum kuat berhenti, sudah akui salah. Kan gitu kan? Akui salah. Jangan nyebut itu merokok. Jangan. Sudah salah, kemudian bertobat kepada Allah, bertahan. Ya saya ingin berhenti cuma tidak kuat, celok saya. Apa ngomong gitu ke saya? Asam habis makan ya saya. Terus minta kepada saya ingin berhenti, saya mohon madatmu ya agar supaya saya berhenti, insya Allah. Jadi doa tidak perlu repot-repot. Anda gampangnya kalau hanya untuk begini tidak perlu baca selawat ini, tidak usah. Sudah Anda hati tulus dan yakin saya selalu bersama kita, menjaga kita, berdialog. Habis walifah, habis zikir, habis sholat, ya saya ingin jadi murid yang baik. Kan sebenarnya begitu kan? Ingin diakui sebagai murid. Kalau saya banyak hal yang kurang pada saya berserah diri pada jenengan, tolong perbaiki saya. Udah, nanti saya yang perbaiki. Insya Allah. Jadi ini pentingnya kita berthariqah dan menghindari perkara-perkara yang merusak. Itu lebih baik daripada banyak beribadah, ingin pahala banyak, tapi kita masih berbuat sesuatu yang dilarang oleh thariqah. Tapi jangan kalau begitu kata kiai kita yang penting ini, berarti pas sambung baca surat, tetap baca surat Fatih. Sambil baca itu ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui madadnya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, kita ini segera dibebaskan dari perkara-perkara yang dilarang oleh thariqah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang 330. Yang 330